Swastiastu semeton. Halo sahabat-sahabat bonsai dimanapun Anda berada, kawanku semua, dimanapun Anda berjumpa lagi dengan saya Dewalid di channel Alid Bonsai Vlog. Untuk sharing kita kali ini, di hadapan saya sudah berada hasil dongkelan sancang. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya dongkel, tapi keadaannya tidak begitu baik, perkembangannya tidak terlalu subur. Saya di sini akan sharing, coba menyuburkan bahan bonsai hasil dongkelan saya ini dengan cara mengganti media dan menambahkan ke pot yang lebih besar. Sebelum saya memulai, semoga sahabat kawanku semua, para sahabat bonsai dimanapun saya temui, dalam keadaan sehat, rezekinya dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya. Di sini saya akan mendongkelnya terlebih dahulu agar bahan bonsai ini dapat saya angkat. Yuk ikuti kegiatan saya yuk. Untuk perakaran seperti ini, padahal akarnya sudah banyak, tapi pertumbuhannya kurang begitu subur. Karena mungkin potnya terlalu kecil, sehingga medianya cepat padat, sehingga nutrisinya berkurang. Itulah sebabnya pertumbuhan daripada bahan bonsai sancang ini melambat. Saya akan coba dulu untuk membersihkan, setelah menyeleksi akarnya. Saya bersihkan terlebih dahulu, saya gosok semua bagian batang utama sampai ke ranting-rantingnya, supaya nanti pertumbuhan daripada bahan bonsai sancang ini tumbuh subur. Untuk itu terus pantau kegiatan saya, semoga nanti bisa menginspirasi. Untuk media terbawah saya gunakan batu bata yang saya tumbuk kasar, menyerupai butiran-butiran kerikil, agar tujuan itu untuk memeros air supaya tidak
terlalu poros dan bisa terserap. Di bagian atas saya isi pasir serta saya isi furadan. Di sini juga saya menyampurkan 4 media, yaitu bahan tumbukan batu bata tadi, tanah subur, skam, serta pasir yang sudah diacak-acak dan pasir malang sedikit, serta abu pembakaran di sawah yang berisi tanah sawah. Itulah media yang saya akan gunakan. Mudah-mudahan media tersebut bisa menyuburkan bahan bonsai sancang saya. Saya campur keempat media tadi, saya aduk-aduk agar campur rata supaya nanti dikala menaburkannya bisa akar-akarnya menyerap nutrisi-nutrisi yang bahan media tadi yang saya sudah campurkan. Demikianlah media yang saya gunakan. Saya menggunakan 4 media tadi: tanah subur, pasir kali, pasir malang, serta abu arang pembakaran di sawah, serta tanah-tanah di sawah yang saya ambil yang sudah subur. Saya campur rata, aduk rata. Kiranya sudah merata, saya tambahkan sedikit pupuk fermentasi kotoran kambing yang sudah difermentasi. Saya isi kurang lebih 2 sendok saja. Demikianlah media yang saya gunakan. Semoga nanti bisa menyuburkan kembali bahan bonsai ini. Di atas pasir kasar ini saya isi furadan sedikit agar hama-hama di dalam tanah tidak bisa menyerang akarnya atau memakan akar-akar yang tumbuh nanti, sehingga pertumbuhan daripada bahan bonsai ini bisa subur kembali. Di atasnya saya isi tanah yang dicampur tadi. Sekiranya sudah cukup, kita taruh langsung bahannya. Dikira kurang, nanti kita tambahkan lagi. Kita ambil bahan, kita langsung tanam di atas media yang tercampur tadi. Kita posisikan agar akarnya bisa tumbuh dengan bagus. Kita tata sedikit akarnya. Kalau nanti bisa tumbuh subur, agar akarnya sudah tertata dengan baik. Saya posisikan bahan bak dongkelan tersebut sesuai dengan keinginan. Karena ini saya bikin bergaya informal twin yang ada
selantingannya nanti agak miring sedikit, semi cascade. Nanti kalau sudah tumbuh baru saya akan buat keringan di selantingannya. Untuk sekarang saya tanam dulu, saya suburkan dulu bahan ini. Setelah diposisikan, lalu saya isi sedikit pupuk. Di sini saya menggunakan pupuk Dekastar agar pertumbuhan akar-akarnya bisa bagus nanti dan menyerap nutrisi daripada media tadi dengan baik. Saya isi sedikit perangsang pupuk Dekastar agar akar menyerap makanan lebih baik. Lalu saya timbun kembali dengan media campuran tadi. Saya timbun merata sekeliling dan supaya pot terisi penuh dan akar tidak kelihatan. Lalu saya tonjok-tonjok sedikit medianya agar tidak terjadi lubang pada pori-pori sehingga menyebabkan akar tidak terisi penuh media. Saya tekan-tekan medianya supaya media seluruh menutupi akar daripada bahan sancang ini. Dikiranya sudah terisi rata, lalu kita siram bahan ini. Jika ada lubang-lubang nanti kita tambah lagi karena medianya belum begitu tercampur rata ke akar-akarnya. Lalu kita siram sedikit untuk media ini agar bahan bonsai ini tapi tidak terlalu padat dan tidak terlalu menggenang airnya agar tidak mengalami kebusukan pada akar. Dikira ada lubang-lubang berarti medianya kurang, lalu saya tambahkan lagi nanti. Moga-moga aja dengan media baru ini pertumbuhan daripada bahan bonsai dongkelan sancang saya ini bisa tumbuh subur dengan baik dan nanti bisa cepat diproses ke tahap selanjutnya. Karena ini medianya masih kurang, saya tambah lagi semua agar semua akarnya tertutup dengan bagus dan tidak ada lubang-lubang sehingga menyebabkan akarnya tidak berkembang secara baik karena media tidak semuanya terisi di akar. Jika sudah tertambah media, lalu kita siram lagi sampai tidak ada lubang-lubang yang tidak menutupi media, yang tidak menutupi akar.
sekaligus mengganti media dan menggroundnya di pot plastik yang lebih besar agar perkembangan daripada akar bahan sancang ini bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan banyak nutrisi. Lalu kita siram, dikiranya sudah padat, baru kita tambahkan nanti kalau punya pasir malang di atasnya, kita bisa isi pasir malang kasar agar media ini dikala penyiraman nanti tidak keluar dan terjadi pengurangan pada media bahan ini. Lalu kita kalau tidak punya pasir malang kasar, kita bisa isi batu bata yang ditumbuk tadi, tumbuk kasar tadi. Seperti ini misalnya, kita isi saja di atasnya batu bata yang kasar. Agar media dikala penyiraman nanti bisa tertahan oleh batu bata kasar ini. Jika sudah terisi merata batu kasar, lalu saya siram kembali bahan ini agar terlihat supaya tercampur merata. Kita siram agar media kasar tadi tidak semua menutupi media-media tanah subur tadi, agar tidak keluar nantinya kala hujan dan kala penyiraman, karena media ini sudah terserap bagus dan airnya tidak tergenang, maka demikianlah cara saya tadi menyuburkan kembali bahan bonsai sancang hasil dongkelan ini. Walaupun ini sudah terbilang agak lama saya dongkel, 2 tahun yang lalu. Moga aja dengan perkembangan nanti bisa subur dengan cara seperti ini. Lalu saya kurangi daun-daunnya agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan, sehingga menyebabkan bahan bonsai ini terhambat lagi pertumbuhannya. Saya kurangi dulu daunnya agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Saya cukupkan video ini sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kawanku. Untuk bahan kedua nanti saya proses sama seperti bahan pertama, tapi saya tidak ground di pot yang lebih besar. Salam satu hobi, salam bonsai. Kita lestarikan alam kita, dan semoga video ini dapat bermanfaat.